بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, pembahasan kali ini masih dalam masalah pembahasan qada dan qadar, pembahasan tentang rukun iman yang keenam. Kita akan selalu mengulang-ulangi kembali perkara ini karena banyak sekali orang-orang yang tergelincir dalam memahami qada dan qadar. Banyak orang-orang yang dia tenggelam di dalam perkara qada dan qadar, membahasnya dengan cara yang salah, dengan pembahasan yang menyimpang. Makanya ikhwan rahimakumullah, kalaulah seseorang tidak mengetahui tentang qada dan qadar, lebih baik dia diam daripada berbicara tentangnya. Kita telah jelaskan tentang maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Kita mulai daripada al-ilmu, kemudian al-kitabah, setelahnya al-masyiah dan al-khalq. Kita yakini bahwasanya Allah SWT ketika menetapkan takdirnya itu melalui proses ilmu yang terlebih dahulu. Bahwasanya Allah SWT telah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, mengetahui apapun yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ini tingkatan yang pertama, al-ilmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam banyak ayat Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya tanpa batas, ilmunya tidak dahului oleh kejahilan. Innallaha bikulli syai'in alim, di antaranya, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Kemudian jadi ikhwan rahimakumullah, apapun yang akan terjadi dengan makhluk itu telah ada dalam ilmu Allah. Apapun yang dia ciptakan, apapun yang dia hilangkan, apapun yang dia rubah, apapun yang dia perbuat, semuanya telah dia ketahui sebelumnya. Kemudian ilmu tersebut dituliskan dalam kitab induk yang bernama Lauhul Mahfuz, Al-Lauhul Mahfuz.
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah mengatakan dalam surat Yasin, dan segala sesuatu kami telah perhitungkan dia, telah kami tentukan dia di mana? Fi imamin mubin, dalam buku induk yang nyata. Apa dia? Lauh Mahfuz. Ini tingkatan kedua yang disebut dengan nama Al-Kitabah. Semua yang Allah SWT dengan ilmunya meliputi segala sesuatu telah dia tuliskan dalam kitab induk. Apapun di sana telah ada. Ajal manusia, umur manusia, amalan manusia, semuanya, semua ada di sana. Tingkatan yang kedua. Yang ketiga, al-martabat ats-tsalitsah, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan al-iradah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam halaman 162 dalam kitab Syarh Aqidah Wasithiyah, ad-darajah ats-tsaniyah wa ma tatadammanuh, derajat yang kedua dan apa-apa yang dibahas dalamnya, yang dicakup dalamnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagikan takdir ini kepada dua darajah, dan setiap darajah memiliki dua bagian. Akhirnya jadilah dia 4 sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa amma ad-darajah ats-tsaniyah, adapun derajat yang kedua, di sini dibagi lagi menjadi dua. Kalau pembagian yang tersebutkan, maka derajat kedua ini adalah pembagian yang ketiga dan keempat. Fahiya masyiatullahin nafidah wa qudratuhu syamilah. Tingkatan yang kedua ini mencakup masyiatullahin nafidah wa qudratuhu syamilah, kehendak Allah yang akan berlaku, wa qudratuhu syamilah, kekuasaannya yang mencakup segalanya. Ini tingkatan yang ketiga, martabah ats-tsalitsah. Setelah Allah mengetahui segala sesuatu, dia tuliskan dalam kitabnya, kemudian dia berkehendak. Namanya masyiah. Masyiatullahin nafidah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah dia perbuat, yang telah dia kehendaki, maksudnya yang telah dia tentukan, yang tidak akan ada dapat menolaknya. Wa qudratuhu syamilah, kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Ini tingkatan yang ketiga. Dijelaskan kembali oleh beliau, maksudnya adalah wa huwal imanu bi anna ma sya'allahu kana. Tingkatan yang ketiga ini maksudnya adalah kita wajib mengimani bahwasanya apapun yang dikehendaki Allah, kana, dia akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apapun yang tidak dia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Nah, tingkatan yang ketiga daripada tingkatan takdir, apapun yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Walaupun makhluk berkehendak, jika dia tidak berkehendak, tidak akan jadi. Walaupun makhluk tidak berkehendak, tapi dia berkehendak, maka akan jadi. Subhanallah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian mengkehendaki sesuatu kecuali yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala jua. Petani berkehendak untuk memanen hasilnya, dan boleh saja Allah tidak berkehendak dia memanen hasilnya, habis semuanya dimakan oleh hama contohnya. Maka apapun yang dia kehendaki itu yang terjadi. Apapun yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi.
Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu. Kita wajib mengimani bahwasanya apapun yang terdapat di langit dan yang terdapat di bumi, apapun juga dia, pergerakan yang terdapat di langit dan di bumi, atau kebalikan daripada pergerakan, diamnya sesuatu yang di langit maupun di bumi, semuanya bi masyiatillahi subhanahu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berputarnya dunia ini, pergantian siang dan malam, berputarnya matahari dan seterusnya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diamnya makhluk, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak akan terjadi dalam kerajaannya ini kecuali apa-apa yang dia kehendaki. Tidak akan terjadi dalam kerajaannya apa-apa yang tidak dia kehendaki. Subhanallah. Apa kerajaan Allah? Meliputi apa? Langit bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard, bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak akan terjadi dalam kerajaannya ini apa-apa yang tidak dia kehendaki. Wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudati wal ma'dumat. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah yang Maha Suci, ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu, minal mawjudat wal ma'dumat, baik mewujudkan semua yang wujud atau menghilangkan semua yang wujud. Ya, baik mewujudkan manusia atau mewafatkan manusia, ya. Melahirkan yakni apa-apa yang dikandung dalam janin, mewujudkan sesuatu yang dia kehendaki di alam raya ini, atau menghilangkan sesuatu yang dia kehendaki. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mau, maka terjadilah apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama min makhluqin fil ardi wala fis samai illa Allahu khaliquhu subhanahu. Ini tingkatan yang terakhir, tingkatan yang keempat, yang disebut dengan al-martabah rabi'ah, martabatul khalqi. Yang terakhir adalah al-khalqu. Tingkatan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala setelah dia berkehendak untuk melaksanakan sesuatu, menciptakan sesuatu, kemudian dia jalankan apa-apa yang dia kehendaki dalam bentuk khalq, penciptaan. Dia ciptakan atau dia tiadakan. Ini proses yang terakhir, tingkatan yang terakhir. Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama. Tidaklah terdapat makhluk manapun juga yang di dalam bumi ini, yang di bumi ini, tidak pula yang di langit, illallahu khaliqu subhanahu, kecuali Allah yang menciptakannya. Enggak ada yang diciptakan selain Allah, semua Allah menciptakannya. Maksudnya dari tiada kepada ada. Adapun makhluk bisa dikatakan juga, saya menciptakan mobil, saya menciptakan komputer. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan dari tiada kepada ada, tapi merubah sesuatu. Dari suatu benda pada benda lain. Manusia hanya mampu taghyir, merubah, tidak bisa mengadakan. Ya, contohnya, mampukah tukang kayu itu membuat kayu? Enggak mampu. Paling-paling dia rubah kayu menjadi mebel. Ini bukan mencipta sebenarnya. Yang dimasukkan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Dia menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Makhluk enggak bisa. Ya, apalagi berhala-berhala. Lan yakhluqu dzubaba, kata Allah, apa-apa yang kalian suruh daripada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang hina. Lalat enggak bisa mereka ciptakan. Pernahkah antum mendengar orang yang paling mahir, yang paling alim, yang paling pandai di alam raya ini mampu menciptakan seekor lalat? Tidak bisa.
Wa in yaslubuhumudz dzubabu lam yastanqidhuhu min. Bahkan kalaupun lalat mengambil bagian daripada berhala-berhala tersebut, tidak bisa mereka menyelamatkan apa-apa yang subhanallah dia menjadi lalat. Contohnya berhala itu dikasih minyak-minyak wangi, harum-haruman dan seterusnya. Kemudian lalat mengisap harumnya, enggak bisa sang berhala untuk menepisnya. Subhanallah. Jadi hanya Allah yang mencipta dari sesuatu yang enggak ada menjadi yang ada. Manusia hanyalah apa saya bilang? Merubah. Komputer dari alat semua itu. Ada bahannya dari logam. Logam siapa yang buat? Mampukah manusia buat logam? Enggak bisa. Ya. Segala macam jenis logam Allah yang mengadakannya. Dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya mencipta dalam bentuk taghyir, merubah. Baik. Meniadakan sesuatu manusia hanya dalam bentuk merubah saja. Ya. Contohnya kertas dibakar, berubah. Dari kertas menjadi debu dan seterusnya. Fama min makhluqin fil ardi wala fis sama'i illa Allah khaliquhu subhanahu. Tidak ada makhluk yang di langit, yang di bumi kecuali Allah yang menciptanya. La khaliqa ghairuhu wala rabba siwa. Tidak ada Tuhan yang mencipta selainnya. Maksudnya yang tadi saya sebutkan adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, enggak ada. Bahkan sebagian tuhan-tuhan yang disembah tidak mampu mencipta sama sekali. Dirinya pun dicipta. Subhanallah, itu yang disembah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Allah mengajak manusia berfikir. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada sesuatu yang menciptakannya? Enggak. Ada yang menciptakannya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Siapa yang bilang saya ini yang menciptakan diri saya sendiri? Siapa? Enggak ada kecuali orang gila. Kalau dia katakan ibu bapakku yang menciptakan aku, salah kaprah. Tidak pernah orang tua, kedua orang tua kita menciptakan kita, tidak ada. Berapa banyak ya orang-orang yang menginginkan anak laki-laki ternyata enggak bisa lahir laki-laki, yang lahir perempuan, menunjukkan dia bukan pencipta, tapi Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa ghairuh, tidak ada khaliq, pencipta kecuali Dia. Tidak ada pencipta selainnya. Wala rabba siwa, tidak ada Tuhan, Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang melihara selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, hanya Allah saja. Walaupun banyak Tuhan-Tuhan dalam bahasa Arab dikatakan Rabbun, ya. Contohnya Rabbud Dar, artinya Tuhan pemilik rumah. Itu terbatas hanya rumah yang dimiliki, tapi Rabbul Alamin, Tuhan pemilik seluruh alam hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Ibil, pemilik unta. Rabbu juga dalam bahasa Arab. Terbatas kepemilikannya, hanya unta yang dimiliki. Ya. Tapi Allah Rabbul Alamin, pemilik segala sesuatu. Ini adalah martabah rabi'ah, tingkatan yang keempat, yakni al-khalqu. Setelah Allah SWT mengetahui segala sesuatu, Dia catatkan, Dia tuliskan semuanya dalam Lauh Mahfuz. Dia perintahkan qalam mencatat segala sesuatu dalam Lauh Mahfuz. Kemudian Dia berkehendak untuk menjalankan apa-apa yang telah Dia tuliskan. Kemudian setelah Dia memiliki kehendak, Dia jalankan, Dia ciptakan, sempurnalah Dia. Itulah proses yang disebut dengan nama maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Apapun yang terjadi, enggak pernah lepas daripada ilmu Allah, enggak pernah lepas daripada ketentuan Allah yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, enggak pernah lepas daripada kehendak Allah, dan tidak pernah lepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berikan perumpamaan kemarin untuk memudahkan pemahaman antum. Walaupun tentunya tidak akan dapat disamakan khaliq dengan makhluk. Kebiasaan manusia, ya, sebelum menginginkan sesuatu dia harus punya ilmu tentangnya. Seorang ingin membuat perumahan contohnya, dia harus punya ilmu, punya konsep yang jelas tentang rumah, bagaimana bentuknya, berapa besarnya, bagaimana ruangannya dan seterusnya. Ilmu tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian dia punya kehendak untuk menjalankan proyek ini, kemudian dia buat, jadilah. Paham? Bedanya tentunya Allah Maha sempurna dari segala sesuatu. Manusia terkadang dia berkehendak
ternyata gagal. Setelah dia memiliki ilmu tentang konsep suatu rumah, kemudian dia tuliskan semua konsep tersebut dalam bentuk tulisan, terkadang ketika dia punya kehendak nggak bisa dia jalankan. Mungkin kekurangan dana dan seterusnya. Banyak kelebihannya. Bahkan terkadang tidak sempurna ilmunya. Yang dia inginkan baik malah buruk dan seterusnya. Dia ingin untung malah rugi. Tapi Allah Rabbul Alamin, Dia maha sempurna. Tidak ada yang luput daripada ilmunya. Tidak pernah luput daripada tulisan yang telah dia tuliskan. Apapun yang kita berbuat, ya, apapun yang terjadi di alam raya ini, semuanya tidak pernah lepas daripada 4 perkara ini. Ilmu. Apa yang kedua? Kitabah, tulisan. Yang ketiga, iradah atau masya. Yang keempat, al-khalq wal ijad. Baik. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, syubhat. Ya. Di benak sebagian ahlul dhalal. Halaman 164. Qara'na hadza ya Syekh. Sudah dibaca ini belum? Sudah dibaca kemarin? Sudah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la ta'arudha bainal qadari wasyar'i wa la baina taqdirihi lil ma'asi wa bughdhihi laha. Tidak ada sama sekali kontradiksi, pertentangan antara takdir dan perintah-perintah dalam agama. Tidak pernah ada pertentangan antara takdir Allah dan perintah-perintah dalam syariat ataupun larangan-larangan dalam syariat. Atau lebih simpel lagi, tidak akan bertentangan antara syariat yang dalamnya berisi perintah maupun larangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah bertentangan. Akan senantiasa sesuai dia. Wala baina taqdiril ma'asi wa bughdillah. Tidak pernah bertentangan antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kemaksiatan, menentukan kemaksiatan tersebut terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala membenci perkara tersebut, tidak menyukainya. Tadi telah kita jelaskan bahwasanya takdir terbagi, maratibut takdir menjadi 4. Kemudian semua ketentuan Allah SWT enggak bisa kita katakan ini kontradiksi antara takdir Allah dengan syara', perintah dan larangan. Maksudnya, terkadang Allah perintahkan manusia beriman, tapi manusia enggak semuanya beriman. Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah, salat contohnya, perintah Allah salat. Ternyata tidak semua orang mengerjakan salat. Ini maksiat. Maksiat ini terjadi dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Tetapi ketentuan ini tidak pernah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sedikit pembahasannya ikhwan, membutuhkan konsentrasi penuh. Kita baca. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ma'a dhalik faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Wa ma'a dhalik, walaupun demikian, maksudnya walaupun Allah telah menentukan segalanya melalui proses ilmu, dia tuliskan, dia kehendaki dan dia ciptakan, semuanya telah ditentukan Allah SWT. Faqad amara al-ibada bi ta'ati. Allah telah perintahkan hamba-hamba untuk berbuat taat kepadanya. Ini namanya perintah syariat. Wa ta'ati rusulih, agar hamba-hamba mentaati rasulnya, para utusan-utusannya. Wa nahahum an ma'siyatih. Dan Allah melarang hamba-hamba untuk menentang Allah, bermaksiat kepadanya, bermaksiat kepada rasulnya. Kita ini ikhwan ibadallah, kita enggak tahu apa yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz tentang kita, enggak tahu. Kita enggak tahu ilmu Allah tentang kita, enggak tahu. Apa jadinya kita kelak, enggak tahu. Kita enggak tahu kehendak Allah yang akan dia terapkan kepada kita enggak tahu. Yang kita tahu sebagai makhluk, kita diperintah dan dilarang.
Jangan coba-coba antum mengetahui, mengorek-ngorek ilmu Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu. Di mana tempat saya ya? Surga atau neraka? Enggak perlu. Bagaimana saya mati nanti ya? Jangan-jangan saya mati kafir. Dah lah, untuk apa saya kalau gitu beramal saleh? Kalau saya mati kafir bahaya. Capek-capek saya beramal saleh pun terakhir mati kafir. Jangan pikirkan itu. Yang jelas yang antum pikirkan bahwasanya antum diperintah dan dilarang. Kerjakan saja semua perintah, jauhi semua larangan. Itu yang wajib bagi kita mengerjakannya. Bukan memikirkan di mana tempatku nanti ya. Kalau semuanya tertentu berarti aku udah tentu nih. Jangan-jangan di neraka tempatku. Kalau begitu untuk apa aku bekerja sekarang? Capek juga untuk beribadah, sholat, neraka juga tempatku. Enggak. Walaupun semuanya telah ditentukan Allah, dan Allah mengunci mati, ilmu tentang takdir hanya Allah yang mengetahui. Hamba hanya diperintahkan untuk menjalankan syariat, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, mematuhi perintah Allah, perintah Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu yang kita tahu. Jangan sibuk-sibuk membahas tentang takdir. Kalau begitu kok semuanya udah pasti itu, berarti jangan-jangan aku dipastikan masuk surga ini. Kalau udah masuk surga ya apapun yang aku berbuat sekarang maksiat, terakhir aku akan masuk surga juga. Pasti aku akan bertobat dan seterusnya. Enggak bisa. Kita enggak disuruh untuk mengorek-ngorek ilmu Allah. Tapi kita diperintahkan dan dilarang itulah. Makanya Allah SWT mengatakan, ayahsabul insanu an yutraka sudah? Apakah manusia menganggap mereka dibiarkan begitu saja? Berkata para ahli tafsir, apakah manusia menganggap mereka dibiarkan tanpa diperintah dan dilarang? Tidak. Hidup kita terikat dengan perintah dan larangan Allah SWT. Jika kita kerjakan perintah tersebut, kita kerjakan semuanya dengan ketentuan Allah SWT. Kita datang ke masjid ini, salat, menjalankan perintah Allah, ini semuanya dengan ilmu Allah. Kemudian dengan ketetapan Allah dia tuliskan bahwasanya kita salat di masjid ini pada malam hari ini. Kemudian dengan kehendaknya dan akhirnya terjadilah perbuatan kita. Udah? Dan orang yang tidak salat pun pada malam hari ini enggak salat Isya dia, enggak salat Isya. Semuanya juga terjadi dengan ilmu Allah. Kemudian ketentuan Allah. Kemudian kehendak Allah dan akhirnya jadilah dia enggak salat. Bedanya yang pertama Allah ridai kita. Allah mencintai perbuatan ini. Ini namanya perbuatan-perbuatan syariat. Ini namanya ketentuan-ketentuan syariat. Yang kedua, walaupun Allah tentukan ya, dia berbuat demikian tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis, Allah menciptakan iblis, dia tahu dengan ilmunya, ini iblis pasti akan menjadi dengkotnya segala macam sumber kejelekan. Dan dia telah tuliskan dalam Lauh Mahfuz bagaimana si iblis. Dan dia berkehendak menciptakan iblis dan dia tahu iblis itu akan kafir. Ya kan? Apakah kita katakan berarti Allah mencintai iblis? Kalau andai kata Allah enggak cinta, pasti enggak dia buat. Tidak. Tidak ada sama sekali kaitan antara kecintaan Allah SWT dengan kehendak Allah SWT. Boleh jadi kehendak yang dia kehendaki, ya, tidak dia cintai. Makanya ikhwan rahimakumullah, kehendak itu dibagi menjadi dua bagian. Kehendak Allah. Yang pertama disebut dengan nama kehendak kauni. Yang kedua disebut dengan kehendak syar'i. Dibagi berapa? Jadi dua. Kehendak kauni ini sifatnya adalah umum, segala sesuatu terjadi dengan kehendak yang telah ditetapkan Allah SWT. Baik yang dia cintai ataupun enggak dia cintai, semuanya terjadi dengan kehendak kauni. Iblis terjadi dengan kehendak kauni, yang dia kehendaki tapi tidak dia ridai. Kafirnya orang-orang kafir, musyriknya orang-orang musyrik. Ya, itu namanya kehendak apa? Kauni. Musibah yang menimpa hamba-hambanya yang beriman,
Apakah Allah ridha? Apakah Allah sayang? Apakah Allah SWT meridhai, yakni menimpakan musibah kepada hamba-hambanya beriman? Dia enggak ridha, tapi dia berkehendak. Karena apa? Ada hikmah di balik itu. Setiap perbuatan Allah di baliknya hikmah. Ya, penciptaan iblis di baliknya ada hikmah. Dengan iblis adanya ujian. Penciptaan musibah dia turunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dia tidak pernah ridha musibah ini turun kepada hamba-hambanya yang beriman, tapi dia berkehendak. Kenapa? Karena di baliknya ada hikmah. Jadi ikhwan, kehendak kauni adalah kehendak Allah yang mencakup segala hal, baik yang dia ridhai ataupun yang tidak dia ridhai. Dan harus terjadi. Semua kehendak Allah yang sifatnya kauni pasti akan dia perbuat. Perpecahan kaum muslimin, kehendak apa ini? Kehendak yang pertama kauni, telah Allah tetapkan kaum muslimin akan berpecah belah. Apakah dia ridhai? Tidak. Taib. Kehendak yang kedua disebut dengan nama kehendak syar'i. Kehendak Allah yang dia masuk ke dalam kategori syariat yang dicintai Allah SWT. Contohnya Allah berkehendak menciptakan orang-orang beriman. Allah berkehendak memberi hidayah kepada orang-orang beriman. Ini kehendak yang dia ridhai. Allah SWT berkehendak menciptakan orang-orang beriman. Ya. Tetapi ingat bedanya, tidak setiap kehendak syar'i terjadi. Saya ulangi, tidak setiap kehendak syar'i itu terjadi, tapi setiap kehendak kauni pasti terjadi. Saya berikan contoh supaya antum paham. Allah berkehendak agar manusia beriman. Ya, tapi apakah semua manusia beriman? Tidak. Kalau andai kata Allah mau semua manusia beriman, walau syaa Allah la amana man fil ardi jami'a. Kalau Allah mau akan beriman semua orang di muka bumi ini. Tapi Allah enggak mau. Dia enggak berkehendak untuk menciptakan semua manusia beriman. Enggak berkehendak. Kehendak ini kehendak apa namanya? Syar'i. Tapi sebagian orang beriman. Subhanallah. Kita lanjutkan dulu. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat adil, dia cintai itu. Mereka ini menjadi orang-orang bertakwa, menjadi orang-orang yang muhsin, menjadi orang-orang yang adil dengan kehendak Allah yang mana? Ya, syar'i. Tapi tidak semua orang muttaqin, tidak semua orang muhsinin, tidak semua orang muqsitin. Kebalikannya, ada yang fujar, penentang, mulhid, yang ateis, kafir, musyrik, ada zalim, ada. Semuanya itu terjadi dengan kehendak Allah yang mana? Yang pertama yang kauni. Jadi ridhai enggak? Tidak dia ridhai. Tapi dia berkehendak menciptakannya, ya. Untuk apa? Untuk hikmah di baliknya. Banyak sekali hikmahnya. Akhirnya adalah ujian bagi orang-orang beriman. Dengan hal tersebut naiklah imannya. Terjadi perangan antara orang kafir dengan orang-orang Islam. Akhirnya sebagian kaum muslimin menjadi syuhada, gugur, diangkat Allah derajatnya. Semuanya ada hikmahnya. Makanya semua perbuatan Allah, semua ketentuan Allah SWT itu sifat Allah, tidak ada satupun juga ciptaan Allah SWT yang jelek. Semuanya baik dalam pandangan Allah karena mengandung hikmah di baliknya. Walaupun sebagian dalam pandangan makhluk jelek. Contohnya seorang tertimpa penyakit, datang baginya penyakit. Senang enggak makhluk sakit? Enggak senang. Tapi Allah berkehendak. Di balik itu banyak sekali hal, banyak hikmah. Terkadang seorang dengan penyakit dia bertobat. Kalau enggak sakit dia enggak tobat-tobat.
berarti baik baginya. Kalau enggak sakit diturunkan, enggak tobat dia. Kalau enggak sakit diturunkan, enggak ada mencuci kejahatannya, kezalimannya. Tapi karena penyakitnya yang parah dan dia bersabar, dicuci habis semua kejahatannya, kejelekannya. Semuanya ada hikmah di baliknya. Makanya makna beriman dengan ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, ingat, makna yang buruk di sini jangan pernah menganggap ada perbuatan Allah yang buruk, tidak. Yang buruk yakni dalam bentuk pandangan manusia buruk. Berupa musibah, bala bencana, tsunami Aceh itu. Buruk enggak bagi manusia? Atau baik? Buruk dalam pandangan manusia, banyak nyawa direnggut. Ya. Tapi di balik semuanya ada hikmah tentunya. Ya Allah SWT inginkan. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa la yuhibbul kafirin. Dia Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan dia tidak mencintai orang-orang kafir. Tapi kekafiran orang kafir terjadi dengan kehendak Allah yang mana? Ya, yang kauni. Nanti kita bahas lagi. Walaupun semuanya dikehendaki Allah SWT, tapi manusia diberikan kebebasan untuk berikhtiar, memilih. Jangan untuk katakan, oh terpaksa aku menjadi kafir. Tidak. Diberikan Allah kita akal. Diberikan Allah SWT kita akal untuk memilih. Ya, kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau silakan beriman, yang tidak mau silakan kafir. Diberikan khiyar. Adakah seorang merasa terpaksa, dipaksa Allah SWT? Enggak ada. Setiap orang bebas menentukan mau menjadi beriman atau kufur. Semuanya dengan kehendaknya. Seorang mencuri itu dengan kehendaknya. Ketika terjadi apa-apa yang diinginkan, ya, berhasil dia mencuri, maka pencurian terjadi dengan kehendak dia dan dengan kehendak Allah yang pertama, yang namanya apa? Kehendak kauni. Jangan dikatakan dia mencuri ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini enggak ada kehendak dia, enggak. Dia punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Kalau anda kata sejalan, maka jadilah perbuatan tersebut. Tetapi kehendak ini tidak cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan kebaliknya, ini Allah enggak punya kehendak, ini kehendaknya murni ini, dia mencuri kehendak dia sendiri, enggak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah. Kalau andai kata Allah enggak berkehendak, enggak akan jadi segala sesuatu. Siapa yang memberikan kepada dia kemampuan untuk bergerak mencuri? Kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan. Ya. Makanya terkadang orang berkehendak tapi Allah enggak berkehendak enggak jadi. Berkehendak dia mencuri, ketahuan, ketangkap, digebuki orang. Terjadi enggak kehendaknya? Enggak terjadi. Kenapa? Karena Allah enggak berkehendak. Tapi setiap bentuk kehendak yang terjadi yang bertentangan dengan syariat itu adalah kehendak kauni yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau antum katakan dia mencuri, ini bukan kehendak Allah ini. Ini bukan ciptaan Allah, ini ciptaan dia sendiri, kehendak dia sendiri. Berarti dalam alam raya ini ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Bahaya. Ini pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Nanti kita akan jelaskan. Ini enggak cukup kajian ini satu majelis, 2 majelis, dia diperlukan untuk berulang-ulang. Kita lanjutkan dulu. Wala yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah enggak pernah ridha kepada orang-orang yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya. Dia tidak pernah perintahkan kita berbuat keji. Jangan katakan ini kan perbuatan aku dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan apa? Untuk lempar batu sembunyi tangan. Ya. Mengkambing hitamkan, mencari kambing hitam. Dia berzina, ini kan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kehendakku ini bahaya. Wala ya'muru bil fahsya, dia tidak pernah perintahkan manusia buat kekejian. Wala yarda li ibadil kufra, dia tidak pernah ridha daripada hambanya kekufuran. Allah enggak pernah ridha kepada orang kafir, enggak pernah ridha kepada kekufuran, enggak pernah ridha dia. Tetapi terjadi dengan apanya? Kehendaknya yang pertama tadi, kehendak kauni. Karena Allah tahu enggak semua manusia berhak menerima hidayah. Tahu Allah SWT. Yang jelas antum harus hilangkan dari benak antum tentang Allah berbuat zalim enggak.
Yang antum harus camkan dalam benak antum, semua perbuatan Allah didasari dengan ilmu. Satu. Yang kedua didasari dengan hikmah. Ya, ilmu dan hikmah. Apapun yang Allah ciptakan itu semua dengan ilmu dan hikmah. Dan dengan keadilannya. Ya. Allah Maha Adil. Allah masukkan orang-orang ke dalam neraka dengan keadilannya. Karena orang-orang ini Allah tahu enggak ada kebaikan dalamnya. Enggak layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Allah tahu. Bahkan sebaliknya, andai kata orang-orang fujar, orang-orang fasik, kufar, zalim, dimasukkan ke surga, ini enggak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia, enggak sesuai orang-orang yang teroris, subhanallah, perusak, tukang provokasi, provokator, diberikan baginya kemuliaan, diberikan jenderal, pangkat 4 contohnya, enggak mungkin. Diberikan hadiah, kamu bagus dengan kezalimanmu, enggak layak. Layaknya dipenjarakan, layaknya dihukum mati dan seterusnya. Maka Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu dengan ilmu, dengan hikmah, dengan keadilan. Ya, orang-orang dimasukkan ke surga itu dengan karunia Allah SWT, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang dicampakkan ke neraka dengan ilmu Allah dan dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Maha adil dia. Subhanallah. Jangan sampai protes orang-orang masuk ke dalam neraka. Tidak bisa dia protes. Kenapa? Ya, banyak hal. Pertama, di dunia Allah tidak pernah paksakan manusia dan manusia enggak pernah tahu tentang dirinya. Satu. Ya. Yang kedua, di dunia Allah berikan kepada manusia akal agar dia berpikir dengannya untuk mencari kebenaran. Bahkan Allah tuntun manusia dengan dikirimkan para rasul. Ditambah lagi dengan petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, kitab-kitab. Kemudian diberikan kebebasan bagi manusia. Subhanallah. Subhanallah. Jadi enggak ada alasan. Enggak ada alasan yang mengatakan, ya Allah, kenapa kau zalimi aku? Engkau yang menentukan aku untuk masuk neraka. Kau ciptakan aku untuk masuk neraka. Kenapa kau ciptakan? Enggak ada. Enggak bisa. Apalagi kita ini semuanya adalah memang makhluk Allah. Terserah Allah mau masukkan kita ke mana. Ya enggak? Surga itu milik Allah, neraka milik Allah, kita milik Allah. Enggak ada zalimnya jika Allah sama sekali masukkan antum ke dalam surga atau neraka, enggak ada. Tapi ingat, walaupun demikian, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Jangan pernah merasa Allah menzalimi kita. Wala yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Allah enggak suka kerusakan. Tapi terjadi. Ya, dengan kehendak Allah. Yang sifatnya apa tadi? Kauniyah. Tentunya dengan sebab manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan fil barri wal bahri, di daratan, di lautan, dengan perbuatan tangan manusia. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dia menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah takdir. Ya, dia membagi, kita ulangi lagi. Syekhul Islam dalam risalah Tadmuriyah membagi ahlul dhalal, ahlul zaigh, orang-orang yang tersesat dalam perkara takdir menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya kelompok Majusiyah, dari kata-kata Majusi. Yang kedua namanya kelompok Musyrikiyah, dari kata-kata musyrik. Yang ketiga kelompok Iblisiyah, dari kata-kata iblis. Ada 3 paham dalam masalah qada dan qadar yang sesat, menyesatkan. Yang pertama paham Majusiyah. Siapa mereka? Apa pahamnya? Mereka adalah yang mendustakan takdir Allah. Mereka mengatakan tidak ada yang ditentukan Allah SWT. Enggak ada. Semuanya enggak ada yang ditentukan Allah. Walaupun mereka beriman adanya perintah, kita diperintah, kita dilarang. Tapi mereka mengingkari ilmu Allah, mengingkari kitabah. Kata mereka, semua ini makhluk itu di luar daripada kontrol ilmu Allah. Allah enggak tahu. Bahkan enggak pernah Allah tuliskan
Subhanallah. Kita buat maksiat baru ditulis. Sebelumnya Allah enggak tahu itu. Setelah kita buat maksiat barulah Allah tahu. Setelah kita berbuat taat barulah Allah tahu. Baru dituliskan. Ini konsepnya Majusiyah. Mereka mengingkari ilmu Allah, kata mereka Allah enggak tahu. Subhanallah. Allah enggak tahu sebelum terjadi. Ya, paham ini telah muncul pada masa sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar, dipelopori oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Prinsip mereka adalah semua perbuatan makhluk di luar daripada ilmu dan ketentuan Allah SWT. Makhluk sendiri yang menciptakan perbuatan mereka. Allah enggak tahu kecuali setelah terjadi. Makhluk yang menciptakan perbuatan mereka, kata paham ini Majusiyah ini. Allah enggak punya campur tangan dalam kehendak makhluk, perbuatan makhluk. Seorang berzina contohnya, kata mereka ini di luar ilmu Allah, enggak tahu Allah. Di luar daripada kekuasaan Allah. Subhanallah. Akhirnya mereka menganggap Allah enggak memiliki ilmu yang mutlak, kekuasaan yang mutlak. Di dalam alam raya ini banyak sekali kekuasaan-kekuasaan yang di luar daripada kontrol Allah SWT. Ini tentunya dampaknya kepada akidah kita. Dampaknya adalah kita menganggap Allah memiliki sifat yang penuh kelemahan, tak memiliki ilmu. Subhanallah. Wa muqtasiduhum ankaru umuma masyiatihi wa khalqihi wa qudratihi. Orang-orang yang terdahulu daripada mereka mengingkari ilmu Allah. Allah enggak punya ilmu, bahkan tidak pernah menuliskan ketentuan Allah. Kata mereka enggak ada yang tuliskan dalam Lauh Mahfuz, enggak ada. Setelah terjadi baru dituliskan. Orang-orang yang belakangan mereka mengingkari kehendak Allah dan ciptaan Allah SWT. Mereka lah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang belakangan dari golongan Mu'tazilah mengatakan ilmu Allah itu ada. Memang Allah SWT memiliki ilmu dan dia tertuliskan. Tetapi kehendak Allah SWT, perbuatan makhluk itu semuanya adalah kehendak makhluk sendiri. Perbuatan makhluk. Tidak ada campur tangan kehendak Allah SWT. Mereka disebut dengan nama kata-kata apa? Majusiyah. Kenapa? Karena orang-orang Majusi mengatakan Tuhan dua. Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Kata mereka, semua kebaikan diciptakan oleh Tuhan cahaya. Semua kejelekan diciptakan oleh Tuhan kegelapan. Kenapa dikatakan paham ini paham Majusi? Karena yang mengatakan bahwasanya perbuatan makhluk terlepas daripada kontrol Allah SWT. Perbuatan kejahatan makhluk itu semuanya lepas daripada kontrol Allah SWT. Bukan kehendak Allah SWT. Seolah-olah dia mengatakan bahwasanya hanya kebaikan saja yang Allah SWT takdirkan. Adapun kejelekan semuanya adalah merupakan ciptaan daripada manusia sendiri. Seolah-olah ada dua Tuhan di alam raya ini. Tuhan yang menentukan kebaikan dan Tuhan yang menentukan kejelekan, yakni hamba-hamba sendiri. Maka hamba menjadi Tuhan. Antum paham pembahasan saya ini? Udah mulai gimana? Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, kelompok yang kedua disebut dengan nama kelompok al-musyrikiyah. Orang-orang ini memiliki paham bahwasanya mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk tidak punya sama sekali ikhtiar, pilihan. Semuanya ketentuan Allah murni. Kalaupun mereka menjadi kafir, ini ketentuan Allah, bukan kehendak kita. Disebutkan dengan nama mereka paham musyrikiyah karena itulah ungkapan orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-An'am ayat 148, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna." Akan berkata orang-orang musyrik, kalau andai kata Allah berkehendak, maka pasti kami tidak akan berbuat kesyirikan, tidak pula orang tua kami. Artinya kata orang-orang musyrik, kemusyrikan kami ini bukan kehendak kami, tapi kehendak siapa? Kehendak Allah.
Orang-orang ini menghilangkan perintah dan larangan. Mereka mengimani semuanya ditakdirkan, tapi akhirnya mereka hilangkan ikhtiar. Enggak ada ikhtiar. Semuanya ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan kita. Kekufuran semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang ini mengingkari perintah dan larangan. Kalau kelompok yang pertama Majusiyah, mereka mengimani adanya perintah larangan, tapi mereka menghilangkan ilmu, menghilangkan kitabah, menghilangkan qada dan qadar. Kelompok yang pertama, ya, menghilangkan daripada Allah kekuasaan yang mutlak. Udah? Kelompok yang kedua, menghilangkan daripada hamba ikhtiar. Semua seolah-olah Allah yang tentukan. Akhirnya manusia enggak punya ikhtiar. Maka enggak boleh manusia dicela. Kalau dia mencuri, jangan dicela. Dia berzina, jangan dicela, jangan dihukum. Karena semua di luar daripada kontrol dirinya. Semua kehendak Allah SWT, bukan kehendak dirinya. Ini mazhab yang batil. Ini mazhabnya orang-orang yang disebut dengan nama Jabariyah. Yang ketiga, paham yang ketiga disebut dengan nama paham Iblisiyah. Dari kata-kata iblis, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ketentuan Allah SWT, dengan qada qadar, beriman adanya perintah dan larangan, tapi mereka benturkan antara perintah dan larangan dengan ketentuan Allah SWT. Akhirnya muncullah kata-kata Allah enggak adil. Dia yang perintahkan kita beriman, tapi dia berkehendak kita kafir. Ya, dia yang larang kita untuk berbuat kekufuran, tapi dia berkehendak kita kafir. Enggak adil Allah SWT. Ini paham iblis yang mempertentangkan antara apa? Perintah larangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka enggak paham bahwasanya iradah terbagi dua. Tidak semua kehendak Allah dia cintai, mereka enggak paham. Ya. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita ini, ya. InsyaAllah minggu depan akan kita ulang sedikit dan akan kita perluas. Antum bersabar. Kalau enggak tahu tanya, ya. Perkara ini perkara yang berat sekali, ikhwan rahimakumullah. Karena itulah banyak sekali orang tergelincir dalamnya. Tetapi ya kata para ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan, yang ingin mencari hidayah pasti dia akan gampang memahaminya. Pasti dia akan menemui kebenaran dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Jika ada yang bertanya silahkan perkara ini. Silahkan. Antum harus keluar dengan tidak membawa syubhat. Kalau anda kata masih ada syubhat, tanyakan. Kalau belum paham juga minggu depan datang lagi. Masih ada lagi takdir ini. Ini Ustaz, saya minta dijelaskan kembali yang paham iblis ya itu tadi. Ya. Toyib, kita ulangi kembali. Ada berapa tadi kita bagi? 3. Pertama paham apa? Majusiyah. Majusiyah, mereka ini mengimani, mereka hanya mengimani adanya perintah dan larangan. Tapi mereka tidak beriman dengan adanya ketentuan Allah SWT, adanya takdir enggak mereka imani. Sampai-sampai mereka mengatakan enggak ada ilmu Allah SWT, enggak ada asma-asma ketentuan Allah SWT, enggak ada penulisan. Mereka mengimani, memang kita disuruh diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan, menjauhi kejelekan, tapi semua yang kita perbuat ini di luar daripada kontrol Allah. Semuanya murni perbuatan kita. Enggak ada kehendak Allah sama sekali. Ya, kita punya kehendak murni. Dampaknya, efeknya, maka Allah tidak memiliki kekuasaan yang mutlak dalam paham ini. Karena Allah SWT enggak tahu, enggak memiliki ilmu yang mutlak. Ya. Enggak memiliki ilmu yang mutlak, memiliki kekuasaan mutlak. Di alam raya ini ada kehendak-kehendak tanpa dikontrol Allah SWT. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat lemah tentunya. Makanya ini pemahaman yang batil sekali. Bahkan sebagian mengkafirkan pemahaman ini. Sampai-sampai mereka mengingkari Allah enggak punya ilmu. Enggak tahu Allah itu. Allah enggak pernah menentukan segala sesuatu. Ketika kita berbuat, baru Allah tahu. Subhanallah, bahaya. Ya, kita tidak akan menyembah Tuhan yang tidak memiliki sifat ilmu yang mutlak. Yang enggak tahu setelah dia berbuat baru tahu kita, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi dan sampai terjadi dan bagaimana ketika dia terjadi. Semuanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua apa namanya tadi?
Musyrikiyah. Musyrikiyah ini mengimani semuanya ada ketentuannya, telah ditentukan Allah. Mengimani qada dan qadar semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mengingkari adanya perintah dalam syariat. Akhirnya mereka bersandarkan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kita ini jadi orang-orang musyrik ini kan karena memang kehendak Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata ini. Dia yang tentukan. Kalau andai kata dia mau, kita akan mendapat hidayah. Maka jangan kita dicela. Kesyirikan kami ini, kata-kata orang musyrik, ini dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Kalau andai kata dia mau, kita enggak akan menjadi musyrik. Orang-orang tua kita enggak jadi musyrik. Tapi karena dia mau, kita jadi orang musyrik. Mereka tidak pernah paham bahwasanya Allah perintahkan mereka beriman. Allah larang mereka kufur. Ini ada perintah larangan. Jadi golongan kedua ini, apa yang mereka ingkari? Apa? Perintah larangan. Yang ketiga, paham apa namanya? Iblisiyah. Iblisiyah ini yang menganggap, yang menghujat Allah tidak adil, tidak memiliki hikmah, tidak bijaksana. Kenapa? Dia perintah kita, dia larang kita, ternyata dia tentukan sebelumnya. Kata mereka apa? Enggak adil ini. Dia perintahkan kita beriman, toh ternyata telah dia tentukan kita menjadi orang kafir. Untuk apa? Dia siksa kita. Padahal semuanya dia tentukan. Kita menjadi kafir dengan ketentuannya. Ya. Kenapa harus disiksa? Seharusnya jangan disiksa. Dia pertentangkan antara perintah dan larangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka semuanya tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak yang dibagi menjadi dua bagian. Syariah, kauniyah. Saya berikan contoh yang dulu kala pendekatan, ya, supaya antum ingat kembali. Walillahil matsalul a'la, tentunya enggak akan dapat disamakan Allah dengan makhluk. Guru saya bilang, dia memiliki kehendak untuk meninggalkan muridnya. Si A saya tinggalkan. Udah? Dia punya kehendak. Ridho enggak dia? Muridnya tinggal. Ada guru yang senang. Oh, syukur kalau aku tinggalkan. Ada enggak? Itu guru yang enggak waras itu. Dia sedih. Kenapa dia tinggal anaknya? Tapi aduh, harus tinggalkan. Ini masalah kok dinaikkan. Bertentangan, apakah bertentangan antara ridha dengan kehendak? Enggak bertentangan. Boleh jadi dia berkehendak tapi tidak diridhai. Ya, karena ada hikmah. Guru ini berkehendak untuk meninggalkan murid dan dia jalankan, tapi dia enggak ridha ketentuan ini. Kenapa? Ya, dia iba, kasihan dia tinggal dan segala macam. Tapi dijalankan karena ada apa? Ada hikmah di baliknya. Kalau ini ku naikkan, masalah. Naik kelas berikutnya, yang di bawah dia tidak kuasai, akan jadi kacau balau urusannya. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah lebih sempurna daripada perumpamaan ini. Allah berkehendak agar semua manusia beriman. Namanya kehendak apa? Syar'i. Tapi dia tentukan tidak semua manusia beriman. Ya. Untuk apa? Tentunya ada hikmah di baliknya. Agar terjadi ujian. Ada orang-orang penentang dakwah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya. Ada Walid bin Mughirah, Walid bin Syu'bah, Walid bin Mughirah dan seterusnya. Supaya apa? Mereka jadi penentang dakwah. Mereka lah jadi eksekutor kaum muslimin, hamba-hamba yang lemah. Akhirnya kaum muslimin yang lemah ini dibunuh. Mereka diangkat Allah sebagai syuhada. Para mujahidin yang terbunuh menjadi syuhada. Ya, peperangan mereka, amal mereka menjadi berlipat-lipat ganda amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya ada hikmahnya. Nanti minggu depan akan dibahas, tidak semua yang Allah ridhai, ya, dia ciptakan. Dia jalankan, ya. Tidak semua. Allah meridhai orang-orang beriman, tapi tidak semuanya menjadi orang-orang beriman. Ya. Tetapi setiap yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kehendak kauni pasti akan terjadi. Ya. Perpecahan umat. Itu Allah telah tentukan. Ketentuan apa namanya? Kauni. Ya. Antum sudah paham tadi? Akhi? Baik. Tapi apakah Allah mencintai kita berpecah belah? Kemarin ada salah seorang yang salah paham dalam perkara ini. Ya, ketika dialog dengannya, ada seorang dialog saya dengarkan. Dia bilang, karena ini semua ketentuan Allah SWT, sunnah kauniyah, Nabi katakan akan berpecah belah, ya jangan diingkari perpecah belahan ini. Ya biarkan aja orang-orang masing-masing berpecah belah, ini kan kemauan Allah SWT. Dia enggak paham bahwasanya perpecah belahan ini, walaupun dikehendaki Allah, tapi tidak diridhai.
Karena ada hikmah di sana agar tampak ini yang benar, yang hak, ini yang batil, agar orang mencari hidayah, mencari jalan kebenaran. Ya. Dalam banyak ayat Allah menjelaskan. Kalau andai kata dia mau, semua manusia beriman. Kalau dia mau, tidak ada yang berselisih. Dalam banyak ayat. Ya, tapi dia tidak berkehendak. Antum paham ini kira-kira? Yang lain bertanya silakan. Sebelum antum pulang bawa syubhat, silahkan tanyakan sekarang. Kalau andai kata nggak ada yang tanya, berarti semuanya udah paham kali ini. Atau semuanya nggak paham sama sekali. Bahaya. Minggu depan akan kita bahas secara detail lagi tentang paham Jabariyah, Qadariyah, ya, antara Masyiah yang berkaitan dengan mahabbah, dengan iradah yang berkaitan dengan kauniyah. Semua akan kita bahas. Yang banyak istilah-istilah bahasa Arab. Makanya antum belajar bahasa Arab. Enggak ada ruginya belajar bahasa Arab dan enggak ada ceritanya terlambat dalam belajar. Semuanya antum belajar. Enggak boleh antum sekedar yang penting aku dengar-dengar aja lah, enggak boleh. Ya. Datang kemari kok sekedar dengar-dengar aja, bagus di rumah aja antum dengar-dengar, di radio dengar. Kemari bawa buku, catat, ulang-ulangi, direkam, ditanyakan, tentu akan lebih banyak lagi pahala antum, ya, tentu akan lebih ilmu akan lebih lengkap dengan antum dibandingkan di rumah antum sambil golek-golek dengarkan kajian tentang takdir, ya, pas dia masih sadar yang dia pahami tentang syubhat-syubhat ahlul dhalal, itu yang dia rekam, tidur dia. Bahaya kan? Akhirnya di otaknya yang ada syubhat aja. Ya, makanya wallahi demi Allah, kalau antum datang ke kajian akan lebih lengket ilmu insyaallah taala, akan lebih banyak keberkahannya dan akan lebih banyak manfaatnya bagi antum. Langkah-langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan pernah ada seorang menjadi alim gara-gara dengar radio, enggak ada. Tunjukkan kepada saya. Dia alim dia kenapa? Tiap hari dengar radio, enggak ada. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, dengan didatangi. Berkata Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu harus dicari, dikejar, diikat. Kalau antum sekedar duduk-duduk saja, duduk-duduk bongak kita bilang, enggak diikat, lepaslah dia. Ya. Maka siapkan pena, siapkan pulpen, semua siapkan buku-buku tulis. Jangan sampai antum di sini hanya mau menjadi mustami'. Jangan. Catat. Supaya antum paham. Ini kalau antum enggak catat, subhanallah, lepas semua ini. Ketika tanya orang antum enggak bisa lagi jawab. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.